Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita berikan kepada Allah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi dan insya Allah dalam rangka sosialisasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar bersama 6 guru pembatik dari Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, dan insya Allah akan didampingi oleh guru fasilitator sekolah penggerak angkatan 2 dan fasilitator program sekolah penggerak. Baiklah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Haji Hairani, Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan, juga fasilitator program sekolah penggerak yang sama-sama kita hormati juga, Bapak Saiful Mukmin SPD selaku Direktur fasilitator sekolah penggerak angkatan 2. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga dengan pembacaan semua Al-Quran surat Al-Fatihah tadi dapat menambah keberkahan dan kebermanfaatan pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya untuk menekan rasa nasionalisme kita, marilah kita sejenak berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Ibu Hima boleh dibagikan share screen-nya. Yang belum bisa share screen. Yang belum bisa share screen. Ya, yang satunya Bu. Nah, yang share screen. Sudah bisa, Pak. Ya. Nah, kita berdiam sebentar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebangsaan
Oke. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin SPD selaku fasilitator sekolah penggerak tingkatan dulu. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua peserta sosialisasi kegiatan platform Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar yang dilaksanakan oleh 6 orang calon duta rumah belajar yang hari ini dari Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan untuk memberikan sedikit sambutan dan pengantar. Jadi, salah satu platform yang sudah lahir sekitar 11 tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi datang, tepatnya 15 Juli tahun 2011, itu adalah platform rumah belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin, ya, Kemdikbudristek. Jadi perjalanannya kurang lebih sudah sekitar 11 tahun. Nah, dari 11 tahun perjalanan rumah belajar ini, dimanfaatkan untuk yang pertama biasanya sebagai sumber belajar digital, kemudian yang kedua dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan pembelajaran digital untuk guru yang sekarang disebut dengan pembatik, kemudian evaluasi pembelajaran digital serta layanan kelas digital pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, rumah belajar ini adalah salah satu platform yang menyediakan lebih dari 5.000 konten pembelajaran dalam berbagai format. Kemudian berdasarkan data yang dihimpun oleh Google Analytics selama periode 2014 sampai 2021 saja, itu rumah belajar tercatat memiliki 20.052.828 pengguna dengan total 217 juta kunjungan selama malah tahun 2021 itu meningkat sebanyak 2.300.000 lebih pengguna. Nah, platform rumah belajar ini selama pandemi tadi itu berfungsi sekali dalam rangka membantu pembelajaran jarak jauh dan dimanfaatkan oleh para guru, para tenaga pendidik, jarak jauh untuk para siswa di seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2021 tadi program pembatik ini itu jumlah pesertanya sebanyak 80.000 guru lebih gitu ya. Dan untuk tahun 2022 ini kayaknya lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Dan sampai dengan tahun 2021 duta rumah belajar itu jumlahnya sudah 142 orang seluruh Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang hari ini sedang berjuang menjadi duta rumah belajar itu tahun 2022 ini menjadi salah satu bagian dari duta rumah belajar tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, platform Merdeka Mengajar yang saat ini diakses oleh teman-teman yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, itu juga salah satu platform yang sudah diluncurkan oleh Kemdikbudristek tahun 2021 tadi. Dan ini juga salah satu platform yang banyak fungsinya itu sebagai sarana pengembangan diri guru, sekaligus juga sarana untuk saling berbagi. Dan hari ini tema dari kegiatan kita itu adalah optimasi kedua portal ini, sehingga kemudian yang paling penting adalah meningkatkan
kualitas pembelajaran di kelas-kelas di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada para calon duta rumah belajar yang hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi. Mudah-mudahan sosialisasinya berjalan dengan lancar dan sukses terus untuk menjadi salah satu duta rumah belajar di Indonesia. Sekarang Duta Teknologi Nasional ya namanya. Baik, terima kasih. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Mukmin yang telah menyampaikan pengantar pada kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita siang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berfoto bareng. Kita foto sama-sama terlebih dahulu. Jadi mohon izin semuanya bisa membuka kamera supaya kegiatan ini bisa kita abadikan. Boleh ya, kita buka kamera dulu. Semua. Khalis. Oke. Oke, kalau sudah, saya bantu hitung mundur ya. Kita foto dulu yang biasa. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya dengan gaya rumah belajar. Boleh saya contohkan seperti ini. Bapak Ibu semua. Oke. Ya. Bapak Khalis bisa ya diambil dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berhadir dan telah membuka kameranya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuki acara inti kita, yaitu sosialisasi pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar bersama 6 guru pembatik dari Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Untuk mengawali ini, saya persilahkan kepada Bapak Khalis yang terlebih dahulu menjelaskan. Silakan Bapak Khalis. Oke, mohon maaf, ternyata Ibu Hima yang duluan. Silakan Ibu Hima. Baik, terima Kepada kasih. Ibu Hima Yuni Alfiana, kami persilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Rijali? Sudah ya? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Saiful Mukmin, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dan teman-teman SRB Kalimantan Selatan tahun 2022. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya yang bersedia meluangkan waktunya siang hari ini. Baik, Bapak, saya izin share screen dulu ya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Himalini Alfiana Eskom dari SD Islam Terpadu Ukhuwah, Kota Banjarmasin. Alhamdulillah tahun ini diberikan kesempatan untuk
bergabung bersama, sama-sama belajar di Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Selatan tahun 2022. Baik Bapak Ibu, Insya Allah tadi seperti yang disebutkan Bapak Saiful Mukmin, kalau rumah belajar ini sudah lama ada di sekitar kita, begitu ya. Nah, apalagi rumah belajar ini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Pusdatin agar kita bisa belajar melalui online. Nah, jadi untuk rumah belajar ini merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 dan dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidik mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan SLT. Nah, dengan menggunakan rumah belajar ini, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, jadi Bapak Ibu, seluruh konten yang ada di rumah belajar ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Nah, ketika kita sudah masuk ke web browser, kita bisa langsung ketikkan belajar.kemdikbud.go.id, atau kita bisa juga mencari di Play Store atau App Store, ketik saja langsung rumah belajar. Jadi sangat praktis dan mudah. Nah, seperti yang saya tampilkan di layar, ini tampilan ketika kita ingin mencarinya di web store. Nah, baik Bapak Ibu, di sini terlihat fitur utama dari rumah belajar. Nah, di sini fitur utamanya ada kelas maya, kemudian sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, di sini juga banyak sekali fitur pendukungnya, seperti yang sekarang tampil di layar Bapak Ibu semuanya. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blok pena, edu game, dan augmented reality. Nah, di sini juga ada sumber belajar lainnya yang dikeluarkan oleh Pusdatin, ada radio edukasi, ada TV edukasi, suara edukasi, dan banyak lagi. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi praktik baik menggunakan fitur sumber belajar sebagai penunjang referensi, materi pembelajaran, dan platform Merdeka Mengajar sebagai dokumentasi karya. Nah, di sini fitur utama di rumah belajar, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 4, yaitu bank soal, kelas maya atau kelas digital, sumber belajar, dan laboratorium maya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar ini fitur yang disediakan untuk menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, materi ajar di sini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Nah, alhamdulillah kemarin sudah disosialisasikan dengan murid saya di sekolah. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali ketika diajak untuk menggunakan fitur yang satu ini. Nah, karena selain dari buku, mereka bisa langsung akses ke sumber belajar. Nah, kemarin kita beri tugas untuk melakukan praktek membuat media kreatif pada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi murid-murid saya boleh membuat produknya berupa flyer atau poster atau komik atau video dengan tema kearifan lokal kue Kalimantan Selatan. Nah, ini saya contohkan sebelumnya cara membuat flyernya. Kemudian murid-murid saya mengembangkan sendiri.
Nah, jadi dari sumber belajar ini, anak-anak dapat mendapatkan informasi mengenai makanan. Nah, jadi anak-anak membuat kreasi, membuat daftar bahan, kemudian memberikan informasi mengenai makanan itu. Nah, jadi melihat referensinya dari sumber belajar. Nah, jadi mereka diarahkan untuk mencari dengan kata kunci makanan. Nah, kemarin banyak sekali video yang tersedia sehingga mereka bisa langsung melihat referensi dari sumber belajar tersebut. Nah, kebetulan kemarin karena kita yang dibuat adalah berupa flyer atau poster atau video tentang makanan khas Kalimantan Selatan. Nah, jadi sebagai referensinya kemarin saya ajak untuk membuka salah satu video yang isinya itu adalah tentang makanan juga, dan di situ terdapat bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya. Nah, jadi mereka bisa melihat dan belajar di situ. Nah, seperti yang terlihat di layar. Kemudian prakteknya juga dibimbing seperti yang terlihat di sini. Jadi memang diarahkan untuk melihat referensinya dari sumber belajar. Seperti itu. Saya langsung coba bukakan untuk membuka di web browser. Nah, kita langsung aja ketik di sini portal rumah belajar. Nanti akan langsung tampil pada pencarian yang pertama. Nah, kita bisa langsung klik sumber belajar atau klik portal rumah belajar. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Langsung kita disajikan oleh fitur-fitur dari rumah belajar. Nah, di sini fitur utamanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada 4. Nah, kemudian kita klik saja langsung sumber belajar. Nah, pada halaman ini banyak sekali konten yang tersedia. Ada yang berupa video, ada yang berupa web, ada juga berupa audio. Nanti kita bisa mencari sesuai keperluan. Pada halaman ini kita bisa cari dengan mengklik tools search di sini. Nah, kemudian misalnya tadi seperti yang saya contohkan mencari tentang referensi makanan. Kita ketik aja langsung makanan. Karena saya memerlukan berupa konten, kita tinggal klik konten, kemudian enter. Nah, nanti di sini akan tersedia konten-konten yang berhubungan dengan makanan. Jadi disesuaikan aja dengan keperluan pembelajaran kita. Nah, kemudian setelah karya anak tersebut sudah selesai, lalu saya masukkan ke dalam platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar melalui karya saya. Nah, jadi di sini murid saya juga bisa melihat melalui link yang saya berikan dari link bukti karya yang sudah saya upload. Nah, kemudian untuk tambahannya, karena pembelajaran informatika ini lebih mengenalkan murid tentang teknologi dan minat terhadap game itu sangat luar biasa. Jadi saya juga menginformasikan kepada murid-murid saya kalau Pusdatin ini juga menyediakan fitur edu game, yang mana di situ murid-murid saya bisa mencoba games yang tersedia. Tentu saja games yang isinya itu adalah tentang pendidikan. Jadi kita arahkan supaya kegemaran mereka menjadi bermanfaat. Gitu. Nah, demikian terima kasih Bapak Rijali untuk kesempatannya dan yang lain.
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Ternyata di portal Rumah Belajar itu ada fitur sumber belajar yang banyak sekali menyediakan sumber-sumber belajar yang seperti disampaikan oleh Ibu Hima tadi. Ada video, ada basis audio, dan juga ada yang web. Ini kalau kita telah betul-betul, ini sudah sangat membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Pak Ibu Hima. Kalau video bisa untuk anak-anak yang juga visual, yang audio bisa buat anak-anak kita yang audio ya, pakai seperti itu. Oke, baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fatmah. Silahkan Ibu Fatmah, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hari ini berkenan untuk hadir dengan kegiatan kami, yaitu berbagi dan berkolaborasi sosialisasi pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Baik, langsung saja. Share screen dulu ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Oke, terima kasih Bu. Nah, tadi kan pendukung pada rumah belajar. Nah, jadi fitur pendukung pada rumah belajar yang ingin saya jelaskan kali ini adalah blok tema. Blok tema di sini nanti kalau Bapak Ibu masuk ke rumah belajar ada di bagian bawah. Nih, lambangnya seperti ini. Blok tema itu adalah pena rumah belajar adalah blok rumah belajar yang menyajikan berita, opini, atau artikel terkait pendidikan. Blog ini menjadi sarana bagi sahabat rumah belajar atau Bapak Ibu untuk dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Nah, untuk tampilannya bisa dilihat seperti ini. Ini tampilan blog tema pada rumah belajar. Jadi di sini Bapak Ibu yang suka menulis bisa dituangkan di sini. Baik itu mengenai inovasi pembelajarannya, ataupun pemanfaatan pembelajaran, atau yang senang menulis opini-opini bisa dituangkan di sini. Jadi berbagi untuk yang lain gitu. Nah, kemudian fitur pendukung berikutnya yang ingin saya jelaskan mengenai augmented reality. Nah, bisa dilihat ya, gambar di bawah ini ada tangan yang memegang handphone, ada gambar kucing yang seolah-olah kucingnya itu terlihat nyata 3 dimensi. Jadi konten pembelajaran augmented reality ini merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, jadi konten pembelajaran augmented reality ini tersedia pada portal rumah belajar, dikembangkannya dari materi pada jenjang PAUD, sudah ada, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi pemanfaatan konten pembelajaran augmented reality ini
bisa menggunakan gawai pintar atau smartphone, bisa juga tablet. Nantinya digunakan untuk melihat dan mengamati objek yang telah disediakan. Nah, cara penggunaannya ini cukup mudah. Di sini ada contoh, ini tampilannya ya. Ini contoh tampilan yang ada di rumah belajar. Seperti ini. Banyak lagi tampilan yang lainnya, banyak contoh yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat salah satu dari rekan sahabat rumah belajar Banjarmasin. Bentar. Jalan. Nah, itu Bapak Ibu contoh dari penggunaan augmented reality. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan dengan rekan sahabat rumah belajar yang lain. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatmah telah menjelaskan tentang blok pena dan augmented reality. Wah, tadi itu udah mulai sangat menarik ya. Pembelajaran menggunakan portal rumah belajar. Wah, dari game tadi yang disampaikan oleh Ibu Hima, kemudian ada augmented reality yang disampaikan oleh Ibu Fatmah. Wah, ini udah luar biasa ya. Ternyata banyak sekali web atau game-game yang menarik yang bisa kita sajikan kepada peserta didik, dan tentu saja juga kita harus terlebih dahulu menganalisis tujuan pembelajarannya sebelum kita menggunakan tersebut ya. Oke, baiklah. Selanjutnya akan untuk fitur berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurkhalis. Silakan Bapak Muhammad Nurkhalis, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama ulun ucapkan juga terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Serta ulun ucapkan juga terima kasih banyak atas kehadiran para bapak dan ibu yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, izinkan pada hari ini ulun ingin menjelaskan tentang fitur-fitur lain dari aplikasi rumah belajar. Ulun share screen dulu.
Kelihatan, Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Bapak Rijali? Sudah, Pak. Iya, baik Bapak dan Ibu. Salah satu fitur di aplikasi Rumah Belajar adalah bank soal, kelas digital, sumber belajar, dan Latmaya. Nah, sebagai bentuk penilaian kita biasanya sekolah untuk peserta didik kita adalah melalui soal-soal. Nah, Bapak dan Ibu dari pihak Pusdatin sudah menyediakan fitur bank soal di aplikasi Rumah Belajar yang bisa kita gunakan dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik kita. Nah, bank soal ini merupakan fitur kumpulan soal Bapak dan Ibu. Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, maksud dari topik ajar ini adalah materi-materi ajar yang ada di kelas-kelas setiap jenjangnya. Misalkan di kelas 6 ada topik ajar tentang perkembangbiakan hewan ataupun tentang fotosintesis. Nah, di fitur bank soal ini juga tersedia berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah tampilan dari aplikasi Rumah Belajar. Jika di smartphone maka tampilannya akan seperti ini. Jika di desktop maka tampilannya akan berubah sedikit seperti ini. Nah, ketika kita klik aplikasi atau fitur bank soal ini, maka yang pertama muncul adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Ada berbagai akses soal latihan baik dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, bahkan sampai ada dengan sekolah luar biasa. Dan di setiap jenjangnya itu ada soal-soal latihan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, fitur bank soal ini itu terdiri dari 3 elemen penting Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada latihan, yang kedua ada ulangan, dan yang ketiga ujian. Nah, beda antara satu aja saja Bapak Ibu. Dan jika sudah selesai, anak-anak murid kita misalkan setelah mengerjakan, maka nilainya itu tidak akan muncul Bapak Ibu. Hanya saja pembahasan dari soal-soal yang telah mereka kerjakan yang akan muncul. Jadi peserta didik itu bisa belajar kembali jika mereka ada menjawab yang salah. Ini latihan. Kemudian ada fitur yang kedua di bank soal itu adalah ulangan. Nah, ulangan ini merupakan juga kumpulan soal-soal berdasarkan satu topik tertentu saja Bapak dan Ibu. Bedanya dengan latihan tadi adalah kalau ulangan ini nilainya itu akan muncul Bapak dan Ibu. Nah, fitur yang ketiga itu ada ujian. Nah, ujian ini merupakan kumpulan soal-soal berdasarkan beberapa topik ajar Bapak Ibu. Nah, jadi kumpulan dari beberapa materi itu dikumpulkan dalam fitur ujian ini dan nilainya akan muncul. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih mau fitur yang mana, apakah siswa bisa mengerjakan yang latihan, ulangan, atau ujian. Nah, misalkan kita klik yang kelas 6 Bapak dan Ibu. Ini ada tampilan pertama ketika kita klik fitur bank soal. Nah, misalkan kita klik yang di SD kelas 6. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ada beberapa mata pelajaran di kelas 6, kemudian ada deskripsinya dan evaluasi umumnya. Bapak dan Ibu jika misalkan ingin mencoba, silahkan diklik di sini, evaluasi umum. Maka saat diklik di evaluasi umum, tampilan berikutnya akan ada pilihan apakah mau mengerjakan latihan, ujian, ataupun ulangan. Nah, fitur soal-soal yang ada di fitur bank soal ini merupakan wadah sebagai guru untuk membuat soal dan berbagi kepada pengguna-pengguna yang lainnya di seluruh Indonesia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, soal-soal ini adalah soal yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru yang sudah terverifikasi oleh pihak Pusdatin, dan soalnya pun juga divalidasi oleh mereka. Nah, Bapak dan Ibu, jika kita masuk ke tampilan aslinya, clone share screen, Bapak Rijali, apakah portal Rumah Belajarnya muncul? Belum, Pak. Ada, Pak? Yang stop share dulu baru. Oke. Saya ulang screen-nya. Portal. Muncul, Bapak?
Sudah muncul Pak Khalis. Nah, Bapak dan Ibu, ini merupakan fitur di aplikasi Rumah Belajar yang ulun sebutkan tadi, ada bank soal. Nah, ketika bank soal ini kita klik, maka tampilan yang pertama tadi yang seperti ini. Kita tinggal pilih saja mau kelas berapa, misalkan kelas 6. Nah, dan Bapak Ibu bisa pilih soal mana yang ingin Bapak dan Ibu gunakan. Ini adalah bank soal. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada salah satu fitur lagi yang sangat menarik atau merupakan unggulan daripada Rumah Belajar ini, yaitu Laboratorium Maya. Nah, Laboratorium Maya ini merupakan tempat Bapak dan Ibu untuk peserta didik kita atau kita sendiri ingin melakukan simulasi-simulasi tentang praktek pembelajaran di kelas. Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh yang disediakan, misalkan tentang proses fotosintesis. Nah, misalkan ketika kita ingin melakukan praktek, bisa menggunakan fitur konten ini Bapak dan Ibu. Misalkan di proses fotosintesis, belum klik. Nah, Bapak di samping konten ini ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur, misalkan di sampingnya ini ada karbon dioksida, samping kanan ya nih, ada sinar matahari, ada suhu. Nah, anak-anak atau peserta didik bisa bereksplorasi Bapak dan Ibu. Misalkan kalau dari proses fotosintesis, kalau tidak ada sinar matahari, apa yang akan terjadi? Kita klik di sini. Nah, ketika tidak ada sinar matahari, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis. Nah, ini tentunya akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak murid kita Bapak dan Ibu. Misalkan atau suhunya mau kita rubah jadi suhu yang di bawah, misalkan 10 derajat, apa terjadi? Oh, masih terjadi. Begitu Bapak dan Ibu. Bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita ketika melakukan praktikum di kelas-kelas. Ini tentunya akan menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk anak didik kita. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Untuk konten dan fitur-fitur seterusnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Sekarang udah ada lab mayanya lagi di portal Rumah Belajar. Jadi kita bisa ngajak anak-anak belajar di lab tanpa harus ke lab. Gimana ya? Kita ngajak anak-anak ke lab tapi nggak harus ke lab. Maksudnya labnya bisa kita masukkan ke dalam kelas kita ya, secara online. Seperti tadi melihat proses fotosintesis yang nggak mungkin bisa kita lihat langsung di keadaan nyatanya. Tapi di lab maya yang sudah diciptakan oleh di portal Rumah Belajar, kita bisa melihat langsung bagaimana proses fotosintesis tersebut. Dan yang paling penting juga tadi di salah satu fitur Rumah Belajar tadi ada bank soal ya. Bank soal ini menjadi jurus ya seorang guru untuk menilai kemampuan kognitif siswa. Jadi harus ada soal yang harus dibagikan. Oke. Walaupun itu bukan salah satu alat ukur ya, tapi juga menjadi bahan kita. Oke, selanjutnya Ibu Laili Nekma sudah ada? Laili? Ini mungkin Bu Lailinya nih masih ada kegiatan. Bisa buka, Pak. Oke, bisa. Alhamdulillah. Tadi nggak bisa, harus diizinkan dulu. Oke. Silakan Ibu Laili Nekma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rizali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Laili dari SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Untuk kali ini saya melanjutkan materi dari teman-teman. Yang akan saya sampaikan adalah tentang peta budaya dan karya bahasa dan sastra. Mohon bantuannya kepada Ibu Fatmah untuk men-share screen kan, nggih. Oke, tadi sudah beberapa disampaikan oleh teman-teman bahwa ada fitur pendukung di Rumah Belajar. Di antaranya tadi sudah ini ada
ada EduGame, terus ada blok pena. Nah, saya akan melanjutkan untuk salah satu fiturnya yaitu peta budaya. Oke, bisa di next ya, Ibu. Oke, peta budaya ini adalah kumpulan budaya di seluruh Indonesia yang disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan game online. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti membuka di aplikasinya atau di webnya, Bapak Ibu bisa klik di peta budaya. Kemudian kalau di tampilan ini, tadi saya capture-kan ya, itu gambar peta se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu tinggal mau ngelihat budaya di daerah mana sih gitu. Kalau misalkan mau melihat budaya di Kalimantan Selatan misal, tinggal diklik kotanya, diklik provinsinya, tulisan Kalimantan Selatan tinggal diklik, misal mau ngelihat yang di daerah istimewa Yogyakarta, tinggal diklik aja, nanti akan muncul beberapa konten yang sudah diisi oleh mungkin guru-guru ataupun sahabat rumah belajar yang lain untuk mengisi konten di daerah tersebut. Boleh di next kan Ibu Fatma? Oke, ini untuk tampilannya. Yang pertama, mungkin kalau Bapak Ibu lihat di dashboard-nya itu nanti akan muncul beberapa pilihan. Ini yang contohnya ada komunitas adat Tamin, terus malam satu suro, ini dari beberapa daerah. Oke, bisa di next. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil adalah budaya di Kalimantan Selatan. Mohon maaf, saya bukan orang asli Kalimantan, jadi saya nggak tahu itu Aruh Bahar ini itu apa, tapi tadi saya nyari yang muncul di Kalimantan Selatan, kayaknya ini aja gitu. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat isinya lebih lengkap, di situ ada yang warna merah, itu bisa diklik, nanti akan muncul tampilannya berikut. Oke, boleh dilanjut Ibu. Oke, nanti tampilannya kan, oh mohon maaf, ini tadi yang karya bahasa dan sastra, boleh di back lagi ya. Oke, nanti di situ akan muncul isi dari apa namanya budaya yang tadi yang Aruh Baharin itu. Nah, Bapak Ibu tinggal dilihat karena ini tadi via PPT nggak online, jadi nggak bisa diklik di situ. Tapi Bapak Ibu bisa nanti coba di aplikasinya atau di webnya untuk bisa melihat lebih detail, bahkan bisa melihat dari budaya-budaya lain. Dan ini bisa kita manfaatkan juga untuk mengajarkan kepada anak-anak mengenal budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Atau mungkin Bapak Ibu yang berkenan mengisi gitu, kurang ada budaya ini nih di Kalimantan Selatan, tapi di kontennya sini belum ada gitu. Bapak Ibu bisa membuatnya, kemudian mengupload sebagai konten di peta budaya. Oke, boleh dilanjut Ibu. Oke, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang karya bahasa dan sastra. Nah, ini bagi kita yang suka menulis, bagi kita yang suka membuat resensi buku gitu, menulis tentang mungkin semacam apa ya kalau di istilahnya itu membuat rangkuman gitu ya. Kita bisa membuatnya di dashboard untuk karya bahasa dan sastra, lalu di-upload. Nah, di dalamnya nanti Bapak Ibu selain ada judulnya, di dalamnya itu ada bukunya, semacam buku elektronik. Jadi dia sudah ada buku wujudnya dalam bentuk digital gitu. Kalau kita kan biasanya ngelihat buku dalam bentuk fisik, nah ini dalam bentuk digital. Oke, boleh di next Ibu. Ini salah satu contoh yang saya ambil. Kalau Bapak Ibu nanti masuk ke karya bahasa dan sastra, nanti kan akan muncul yang fitur yang pertama tadi, tampilan di fitur yang awal. Kemudian kalau diklik salah satunya, saya ambil contohnya Rembuyung, Antologi Geguritan Lan Macapat. Ini dari Jawa, Antologi Geguritan Macapat itu semacam puisi dan pantun. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, ada yang warna hitam, ada pilihan puisi, terus referensi dan lainnya itu, Bapak Ibu bisa memilih di sana nanti, kira-kira mau cari konten apa sih gitu. Misal puisi, antologi puisi, atau buku-buku isinya tentang puisi gitu ya. Tinggal diklik puisi. Kita bisa cari contoh-contohnya atau kalau tahu judulnya boleh juga dicari di situ. Oke, boleh dilanjut Ibu. Oke, nah kalau tadi kan di slide sebelumnya ada warna merah, itu kalau kita klik tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat seluruh isi bukunya dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Ini saya contohkan untuk melihat kalau dikliknya bagian kiri nanti bisa diklik share, print maupun setting. Jadi kalau di print bisa di print seluruhnya yang sudah ada di situ karena bentuknya itu seperti buku full tapi secara virtual gitu ya, elektronik gitu. Kalau di-share nanti juga bisa di-share ke sosmed. Nah, bisa dilanjut Ibu. Oke, ini untuk tampilan halamannya. Misal tadi kan sudah ada tampilan keseluruhan satu buku. Kalau salah satunya kita klik, maka akan tampil isi bukunya seperti ini. Jadi kita bisa dapat, anak-anak bisa membaca gitu, atau kitanya bisa membaca di situ, walaupun mungkin buku fisiknya nggak ada nih gitu, atau nggak ada di Google gitu, atau nggak ada di Google Book. Nah, kita bisa coba cari referensi di sini, dan itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Oke, sepertinya sudah
selesai, bisa di next dulu Kak Ibu. Nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang peta budaya dan bahasa dan karya bahasa dan sastra. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, Bapak Rizali mungkin mau menambahkan pembahasannya silahkan. Cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa ya. Tadi itu ada yang disampaikan oleh Ibu Laili, ada bahasa dan sastra, kemudian juga ada peta budaya. Wah, ini sangat cocok nih kalau kita belajarnya tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ternyata ini nih lebih pas sekali ya, karena ada gambar petanya, kemudian pada saat kita klik gambar petanya, salah satu pulau atau provinsinya, maka akan timbul budaya yang ada di sana. Wah, ini udah sangat luar biasa dan mungkin anak-anak akan sangat tertarik ya. Pasti dia ingin mencoba pulau mana, Ustaz atau Bapak, Ibu, coba pulau itu, coba pulau yang itu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian juga ada tadi yang bahasa sastra ini yang mungkin bisa sangat bermanfaat bagi guru-guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan yang lainnya. Oke. Ini selanjutnya, nah, alhamdulillah udah bisa. Selanjutnya akan saya sendiri yang menyampaikannya. Saya mohon izin share screen. Nah, selanjutnya masih di portal Rumah Belajar, namun ke fitur pendukungnya. Nah, di fitur pendukung tadi ada peta budaya yang berisi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian ada BSA, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, Lokpena, Idogame, dan Augmented Reality. Ini saya akan menjelaskan dua saja. Ya, yang pertama BSA, kemudian PKB-nya atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke, jadi Bapak Ibu guru, ternyata di portal Rumah Belajar ini sudah sangat lengkap. Tidak hanya sumber belajar yang berbasis video, audio, maupun web, ternyata juga ada yang berbasis buku elektronik. Nih, jadi kalau kita mau cari-cari buku elektronik sebagai bahan pendukung atau bahan dampingan dari buku pelajaran kita di kelas, kita bisa cari di sini, di fitur pendukungnya. Ini bisa kita klik. Kalau diklik, nanti akan muncul seperti ini. Tampilan seperti ini. Di sini banyak sekali buku-buku dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai SMK. Nah, di sini. Nah, sudah sangat lengkap. Bahkan sampai ada testimoninya. Nah, saya suka sekali dengan buku Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat dari yang terpopuler bukunya. Wah, jadi kita bisa cari-cari nih. Buku yang paling disukai oleh guru-guru di Indonesia itu yang mana sih? Nah, jadi kita bisa pilih-pilih nih. Dari ini sampai sini. Nah, ini masih populer. Tapi yang nggak populer bukan berarti nggak baik ya. Tapi juga bagus ini. Ya, kalau mau cari di sini saja. Share, kita cari misalkan buku apa yang ingin kita cari. Atau mau basisnya jenjang. Bisa kita cari SD misalkan. Nah, ada buku siswa SD. Nah, dan lain-lain. Ini silakan Bapak Ibu guru di ekspor sendiri nanti. Itu ya untuk buku elektroniknya sebagai bahan pendukung dalam mengajar kita, atau bisa juga sebagai buku pendamping. Oke, selanjutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kalau kita klik tadi, maka dia akan secara otomatis masuk ke akun simpatik kita. Nah, simpatik. Nah, begitu juga yang kami saat ini, kami mengikuti pembatik 2022. Nah, di sini juga kami daftarnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengembangkan keprofesiannya sebagai seorang guru. Di sini ada daftar pelatihan biasanya. Nah, temukan pelatihan atau ada pelatihan terbaru.
Nah, nanti Bapak Ibu silahkan login saja terlebih dahulu. Namun biasanya yang punya akun belajar.id bisa langsung login dan terkoneksi ke akun simpatiknya. Oke, mungkin itu saja. Bapak Suwanto sudah bisa hadir. Oh iya ya, Bapak Ibu guru, kami informasikan bahwa kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin dipertanyakan, nanti kita bisa buka sesi tanya jawab. Bapak Suwanto sudah bisa hadir. Mungkin bisa dibantu itu Pak Suwantonya. Oke, Bapak Suwanto boleh ulun bantu share screen? Assalamualaikum Bapak. Wah, ini mungkin masih berada di ruang mana ya? Belum masuk ke ruang kita. Bapak. Oke, karena beliau masih belum berada di ruang kita, mungkin saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, izin lagi. Share. Oke, sip. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, tadi peta budaya sudah, buku sekolah sudah, pengembangan kepresidenan sudah, karya bahasa sastra sudah, blok pena, video game, augmented reality. Nah, mungkin yang terakhir ini, wahana jelajah angkasa. Oke, ini boleh nih kita coba. Wahana jelajah angkasa. Oke, nah jadi Bapak Ibu, ternyata di portal Rumah Belajar juga menyediakan nih WWT. Nah, di sini kita bisa mengajak peserta didik kita untuk melihat angkasa, melihat bagaimana tata surya dan lain-lain. Coba kita aplikasikan ya. Ini kita lihat sistem tata surya. Nah, dia akan secara otomatis melihat bagaimana tata suryanya. Nah, dia akan berjalan. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita bawa ke kelas, anak-anak kita pasti sangat bahagia dan termotivasi dalam belajar tentang planet-planet misalkan atau tentang tata surya. Nih, seperti ini. Wah ya, sudah kelihatan. Wah, nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Apakah Bapak Suwanto sudah bisa berhadir di kelas kita? Belum ya? Oke, kalau tidak ada boleh deh Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya. Kita buka 2 sesi tanya jawab dulu. 2 orang yang ingin bertanya. Kalau tidak ada kita tutup ya. Ternyata udah sangat memahami nih sepertinya Bu Hima, Bu Fatma. Jelas sekali sepertinya tadi penjelasannya. Oke, kami himbau juga ya kepada Bapak Ibu guru yang berhadir untuk mengisi link presensi atau link kehadirannya di kolom chat yang telah disediakan. Gimana kalau kita beri 1 menit nih Pak? Siapa tahu ada yang mau bertanya. Ini sepertinya Ibu Hima nih sudah sangat siap ya dengan pertanyaan.
Yo, Bapak Kalis. Ya, apakah ada dari Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang ingin bertanya? Oke, link absen tidak bisa diakses, perlu izin. Oke, akan kami perbaiki ya Bapak ya, Bapak Muhyiddin. Insya Allah akan bikin kami ulang link absennya. Pak Rijali kira-kira bisa nggak bukakan aksesnya, Pak? Laili Bu. Layernya lagi di luar. Tenang saja ya Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, insya Allah nanti akan kita bagikan link absennya. Ya Bapak Muhyiddin ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk lebih efektif lagi berarti kita tutup saja ya kegiatan pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Istighfar. Doa kafaratul majelis. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.